Nah, di sini sudah mulai ada tanda-tanda buyer sudah mulai masuk di sini. Kalau kita lihat di sini ada break, ini seperti membuat sebuah pola ya, membuat sebuah pola dari falling wedge ya, tepatnya adalah falling wedge continuation. Tidak pas ya, tadi kita sudah plan mau melakukan buy di sini ternyata kena di area ini. Oke, skenario yang terjadi di sini kita ingin melakukan buy kalau nanti ada breakout. Jadi ada dua skenario yang terjadi, kita mau melakukan posisi buy ketika ini nanti break. Hai Sobat Trader, selamat pagi ya. Di video kali ini ya kita akan bahas apa gunanya kita menggunakan backtest ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ya ada yang tidak tahu apa backtest ya. Backtest adalah sebuah cara kita untuk kita melakukan sebuah review strategi, teman-teman. Ya, sebuah review strategi. Kita ingin tahu apakah teknik yang kita gunakan ini bekerja dengan baik di market. Ya, kita ingin tahu apakah bekerja dengan baik di market. Nah, saya menggunakan sebuah strategi menggunakan price action dan saya menggunakan secara spesifik menggunakan teknik supply demand. Nah, pernahkah teman-teman mengalami di mana satu kasus ketika kita melakukan buy di area demand atau sell di area supply ternyata jebol, ya, nyaris tidak pernah mantul. Kita ingin tahu apakah ada cara buat kita untuk melakukan review di mana letak kesalahan yang terjadi. Ada banyak aplikasi di luar sana yang kita bisa gunakan untuk aplikasi backtest. Kita bisa menggunakan Forex Tester, kita bisa menggunakan aplikasi dari platform MetaTrader barangkali. Ya. Nah, yang ketiga ini kita menggunakan aplikasi backtest pakai aplikasi dari TradingView. Nah, seperti apa cara saya melakukan sebuah review dari strategi menggunakan TradingView? Oke, simak terus, tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, kita langsung saja ke market ya. Nah, ini adalah pair dari Euro USD ya. Nah, teman-teman bisa lihat di layar monitor yang Anda lihat di sini. Di sini ada beberapa tools, ada beberapa tombol yang kita bisa klik, ada financials, ada templates, alert, kemudian replay. Nah, teman-teman bisa gunakan tombol replay ini untuk kita lakukan review dari rencana kita mau melakukan backtest. Contoh misalkan Anda mau melakukan backtest dari bulan Juli 2020 ya. Gitu ya, kita melakukan review dari Juli 2020. Di sini Anda bisa klik tombol replay di sini ya, tombol replay, kemudian Anda bisa cut di situ. Nah, ini adalah kondisi market saat Anda potong ya replay, dan kita bisa melakukan cara seperti ini untuk kita pengen tahu ya, kita ingin melakukan sebuah review dari sini, apa yang harus kita lakukan ya. Saya asumsikan, kita asumsikan gitu ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan market setelahnya gitu. Kan bisa saja Anda begitu melihat chart di market tuh begini gitu ya. Nah, kemudian Anda lihat di bagian tombol bawah ini ada beberapa tombol untuk jam seperti play, kemudian ada forward. Kecepatan yang ingin Anda cepetin, Anda mau cepetin berapa lama gitu ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Atau kalau mungkin Anda pengen tahu lebih cepat, Anda bisa tombol exit chart replay mode. Oke, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi ketika saya klik tombol forward. Ya, dia akan bergerak step by step kalau kita klik tombol forward. Ya. Kalau Anda klik tombol play, maka dia akan terus berjalan sampai selesai dari current price-nya saat ini. Ya, dari current price-nya saat ini. Jadi kalau misalkan saya cepetin begini ya, saya play. Nah, dia akan bergerak. Kita bisa atur kecepatannya barangkali. Anda nggak pengen lebih cepat, Anda pengen lebih pelan sedikit gitu ya. Bahkan Anda juga bisa menggunakan ini di time frame H4. Nah, uniknya kalau kita menggunakan aplikasi dari TradingView ini, kita bisa
multi time frame analysis, teman-teman. Nah, ini unik sekali, ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena tidak banyak aplikasi backtest yang bisa multi time frame analysis. Seperti contoh, kalau teman-teman menggunakan platform dari MetaTrader, di mana kita juga bisa melakukan backtest menggunakan robot ya. Banyak sekali Anda bisa download aplikasi-aplikasi tersebut. Kebanyakan rata-rata menggunakan, kalaupun kita menggunakan backtest itu hanya satu time frame. Nah, kebetulan itu kurang cocok dengan strategi yang saya gunakan, karena kalaupun saya menggunakan teknik supply demand, maka saya wajib untuk melakukan analisa top down. Ya. Oke, sekarang tadi Anda sudah melihat bahwa ini kita bisa play, kemudian bisa forward. Gitu ya. Kita bisa cepetin. Nah, seperti itu. Kalau kita mau pause, tinggal klik tombol pause. Nah, maka ini berhenti. Atau kalau Anda mau pengen sampai selesai, Anda bisa exit, kemudian Anda lihat yang terjadi. Nah, ini adalah kondisi market saat ini. Gitu ya. Oke, sekarang langsung saja kita melakukan analisa. Kita bisa melakukan review dari chart yang sudah terjadi dalam contoh kasus kali ini. Saya akan mundur ke tahun Juli 2020 untuk saya melakukan backtest, Juni atau Juli barangkali. Oke. Terserah ya, Anda mau pakai yang di bagian mana, terserah saja gitu ya. Dan saya tidak tahu apakah ini bisa digunakan di aplikasi ya, digunakan di profile yang masih free, saya tidak tahu karena memang saya menggunakan TradingView ini berbayar. Jadi ya mungkin saja akan berbeda dengan teman-teman yang menggunakan free. Akhirnya turun. Oke, sekarang kita sudah punya satu lokasi area untuk kita melakukan buy. Saya akan melakukan buy di sini, atau saya juga mau melakukan posisi buy di sini. Jadi saya ada dua level yang saya mau untuk melakukan posisi buy. Secara zona kurang menarik karena ini base-nya tidak rapih ya, banyak sekali terbentuk base di sini. Tapi kita lihat nanti PA yang terjadi. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari histori yang terjadi, sempat sebelum di breakout sempat terjadi retest beberapa kali di sini. Jadi makanya ini saya ambil ya. Oke, sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh market. Oke, di sini kena area supply baru di sini. Rally base drop. Oke, come on, ayo turun. Sip. Ups, sedikit lagi. Oops. Oke. Seperti kita lihat dulu ya. Oke, sepertinya tidak sampai di level ini ya. Kita coba lihat sini. Nah, di sini sudah mulai ada tanda-tanda buyer sudah mulai masuk di sini.
Kalau kita lihat di sini ada break, ini seperti membuat sebuah pola ya, membuat sebuah pola dari falling wedge ya, tepatnya adalah falling wedge continuation. Tidak pas ya, tadi kita sudah plan mau melakukan buy di sini, ternyata kena di area ini. Oke, skenario yang terjadi di sini kita ingin melakukan buy kalau nanti ada breakout. Jadi ada dua skenario yang terjadi, kita mau melakukan posisi buy ketika ini nanti break seperti ini, kita akan antrian pullback, atau barangkali kita menunggu sekalian di bawah sini untuk kita melakukan buy. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh market. Ups, di sini ada area supply, ini ada area supply di sini. Ya, oke. Harusnya kalau kita melakukan tadi entry buy on breakout, maka ini harusnya area ini menjadi tempat kita untuk TP karena ini area fresh ya. Oke, jadi skenario di sini saya tidak ambil karena ini sudah hit target, so area ini tetap sesuai dengan plan saya. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh market. Oke, ayo turun. Nice. Lumayan lama ya, dikocok-kocok di sini. Kocok-kocok di area sini tidak sampai. Oke, sekarang skenario ini kita coba lihat lagi di sini apakah kita ada peluang untuk melakukan buy di sini. Oke, sepertinya kalau kita lihat dari yang terjadi di sini, ini kena pas di atas ini ya, sepertinya nggak di bawah tapi kena di atas. So, nah kalau kita lihat begini, nah, next time kalau teman-teman menemukan pola seperti ini, Anda bisa lihat, oke, ternyata di masa lalu itu harga kena di area supply-nya gitu ya, bukan di area resistance-nya. Ternyata di area supply yang di break. Nah, ini kita bisa pelajari nanti di pola-pola yang terjadi di market. Oke, di sini kita lihat ada mulai terjadi sideways kembali di sini ya, terjadi proses akumulasi kembali di sini. Ya, proses akumulasi di sini. Mari kita lihat. Belum ada setup terbaik, menurut saya sini belum ada setup terbaik karena masih tertahan di area supply, ini menghantam area demand di sini. Oke, nah di sini ada area demand juga di sini. Kalau sekarang skenario nya kalau kita melakukan buy gimana? Kalau misalkan begini dia naik ke atas, saya akan buy di sini. Oke, saya akan buy di sini untuk begini. Oke, kita coba untuk pending order ya. Kita coba untuk pending order buy limit di sini ya. Kita buy limit. Saya asumsikan saya mau melakukan swing nih, Katakanlah saya sampai di sini misalkan. Saya nggak jauh-jauh, saya ambil dari higher high ya. Oke, sekarang mari kita lihat. SL saya di bawah dari base yang ini. Oke. Kita lihat sini. Ups. Pending order buy limit kena nggak? Sayang sekali ya, tidak kena di sini ya, tidak kena, sedikit lagi tidak kena ternyata. Oke, berarti kita miss di plan ini, kita miss ya, kurang beberapa pip di sini ya, kurang berapa pip. Nah, kadang-kadang di chart tuh menemukan pola-pola yang seperti ini teman-teman ya, harga tidak sesuai dengan prediksi ya, tetapi tiba-tiba sudah nggak kurang dari beberapa pip langsung terbang. Nah, ini sering banget terjadi di market. Ya, apakah ini sebuah anomali? Menurut saya tidak. Ya, karena memang market ya bergerak sesukanya aja gitu ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di market. Tapi yang jelas itu sering terjadi. Oke, lanjut. Sekarang mari kita lihat lagi. Di sini ada zona supply. Oke. Tapi saya pikir area zona supply ini tidak terlalu kuat karena sebenarnya sepertinya ini sempat terjadi retest terlebih dahulu. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi pergerakan harga yang ada di supply area ini sebenarnya sudah reaksi harga sudah terjadi sebenarnya di sini. So, ini adalah retest berikutnya. Menurut saya level ini tidak akan terlalu kuat dan kemungkinan besar tidak akan mantul turun ke bawah. Kemungkinan akan jebol. Kalau kita lihat dari momentum yang terjadi di sini, ya momentum terjadi di sini, so mungkin akan tembus ya, mungkin akan tembus. Kita lihat apa yang dilakukan. Oke, sempat dites lagi di sini. Kita lihat lagi ada area demand di sini, pijakan buyer
kemungkinan kalau Anda melakukan posisi sell lagi, hati-hati, mungkin area ini yang akan membuat harga akan lanjut terbang kembali di sini. Ya, kita lihat lagi, kita forward lagi. Finally break. Oke, finally break. Jika ini sudah di break, maka level ini menjadi level penting buat saya untuk melakukan posisi buy. Oke, sekarang mari kita langsung saya pending order buy limit ya. Saya asumsikan saya melakukan pending order buy limit. Oke, kita break di sini. Ini ada area supply sudah di retest. Ini ada area demand baru di sini. Oke, sekarang kita lakukan backtest dan kita coba untuk melakukan buy limit. Ups, apakah dia ke bawah? Ups, yes, terbang kembali. Again, kita nggak dapat lagi momen di sini ya, karena harga sudah keburu terbang. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ini ada area supply baru. Nah, hati-hati buat Anda yang mau melakukan posisi buy di sini. Ya, walaupun memang strong bullish, akan tetapi area ini saya pikir masih kemungkinan direspon oleh market karena ini masih fresh, walaupun area base ini merupakan reaksi dari sebelah kiri yang ada di sini. So, kita nggak bisa mengabaikan begitu aja zona ini ya. Ya, kita nggak bisa mengabaikan zona yang ada di sini. Oke, sekarang mari kita lihat lagi apa yang dilakukan oleh market. Dan sini ada area supply yang di retest, dan di sini ada level menarik menurut saya untuk kita. Oke, masih tempat yang tadi ya. Oke, kita akan melakukan posisi buy di sini. Kita akan coba pending order buy limit di sini. Saya pengen coba buy order buy limit. Kita udah 2 kali tadi tidak dapat ya. Dengan target di sini. Kita coba lihat ya. Lihat, ups, turun. Wow, kita tidak diberi kesempatan untuk buy ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi oleh market. Kita nggak dikasih kesempatan untuk melakukan buy. Oke, dan akhirnya kemungkinan akan di break. Nah, oke, sekarang skenario yang terjadi adalah bagaimana kita melihat chart yang ada di sini. Kalau kita lihat dari histori yang terjadi, ini jelas buyer masih mendominasi pergerakan harga yang terjadi di sini gitu ya. Kalaupun ini naik, maka skenario yang mungkin yang terjadi, area supply ini yang akan dikejar oleh market. Ya, karena kalau kita lihat dari histori yang terjadi di bagian bawah, ya ini kena area demand bagian sebelah sini, demand mantul dari area demand sebelumnya, menciptakan demand baru, maka level ini harusnya yang akan dikejar oleh market. Bisa saja di level ini akan begini yang terjadi, atau mungkin akan masuk lebih dalam. Ini begini ya. Oke, mari kita lihat skenario yang terjadi setelahnya. Anggap kita sedang melakukan sebuah trading plan untuk melihat arah besarnya begitu ya. Kalau Anda menggunakan time frame lebih kecil sama saja, Anda bisa pakai H1 atau H4, terserah ya, sesuaikan dengan Anda masing-masing ya. Oke, sekarang mari kita lihat. Katakanlah misalkan kita mau melakukan sebuah mapping secara big map. Saya cepetin. Dan ini yang terjadi, teman-teman. Dan ini yang terjadi sesuai dengan skenario yang tadi kita lihat. Ternyata harga tidak sempat turun di support become resistant, akan tetapi masuk lebih dalam dan finally drop. Ya, finally drop. Nah, kalau kita lihat dari histori yang terjadi di sini, kenaikan yang terjadi ini adalah impulse korektif. Kemudian kita bisa tarik ini sebagai low-nya, sebagai titik low-nya. Ya, karena kita lihat dari histori yang terjadi di sini, kita look to the left. Ini kena area supply di sini. Dites. So, level ini akan menjadi sasaran berikutnya penurunan yang terjadi. Nah, bagaimana dengan kondisi chart yang ada di sini? Kalau kita lihat yang terjadi, jelas ini masih membuat struktur bearish trend, di mana polanya adalah high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Apakah ini akan lanjut turun lagi atau dia naik? Kalau saya melihat dari pola yang terjadi, maka saya menyimpulkan area ini yang mungkin akan dikejar oleh market. We will see ya.
Kita lihat nanti Senin atau Selasa pekan berikutnya apakah ini akan begini atau ini ada area demand harga akan turun. No, tapi yang jelas kita sudah dapat gambaran bahwa harga sebenarnya itu mantul dari area supply weekly yang tadi kita sudah mapping saat kita melakukan backtest. So, level ini di 1.16078 adalah satu level di mana kemungkinan besar level ini yang akan dituju oleh market. Dan kalau kita lihat dari area sini, jelas ini membuat supply baru yang terbentuk kemudian breakout dari area demand. Oke. Jadi ada peluang besar untuk melanjutkan penurunan ya Euro USD dengan target tentu saja dari skenario yang tadi kita sudah lakukan, yaitu di sini. Seperti itu ya. Oke, saya pikir untuk backtest hari ini ya cukup sekian. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari backtest yang kita sudah lakukan tadi di Euro USD, dan teman-teman bisa gunakan di semua pair, terserah Anda juga bisa gunakan di cryptocurrency ataupun di saham dengan menggunakan platform dari TradingView. Oke. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas buat teman-teman semua. Thank you, bye.